Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya. Perkenalkan, saya Tuti Aryani. Di sini saya akan mempresentasikan pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Pentingnya fokus pada pencegahan. Pada penyakit menular ditandai dengan agen biologi yang berpindah dari reservoir ke host melalui mode of transmission. Tujuan pencegahan adalah memutus rantai penularan di salah satu komponen agen reservoir host dan transmisi. Sedangkan pada penyakit tidak menular bersifat kronis dan multikausal. Tujuan pencegahannya yaitu mengendalikan faktor risiko dan mencegah timbulnya komplikasi kronis. Kesimpulannya, dengan fokus pada pencegahan, kita berinvestasi pada masa depan, mengurangi angka kesakitan, dan tentunya menghemat biaya pengobatan yang mahal. Strategi pencegahan penyakit menular. Fokus pada pengendalian agen dan transmisi. Yang pertama, pengendalian sumber penularan atau reservoir. Jika penularannya melalui manusia, isolasi penderita yang sakit, identifikasi dan pengobatan karier atau pembawa kuman. Jika melalui hewan atau zoonosis, vaksinasi hewan, misalnya rabies pada anjing dan pengendalian populasi vektor, misalnya tikus untuk pes. Yang kedua, peningkatan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak, mencegah kolera dan tifoid. Pengendalian vektor serangga, misalnya nyamuk untuk demam berdarah dan malaria. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan. Berikutnya, peningkatan daya tahan pejamu. Meningkatkan imunitas daya tanggal dengan cara vaksinasi atau imunisasi adalah cara paling efektif untuk memberikan imunogenisitas pada individu. Contohnya untuk mencegah difteri, pertusis, tetanus, polio, dan campak. Menciptakan kekebalan kelompok untuk melindungi populasi yang rentan. Peningkatan gizi memperkuat kondisi tubuh agar tidak mudah terinfeksi dan mengurangi tingkat keparahan virulensi penyakit. Edukasi kesehatan mengajarkan pentingnya menutup mulut saat batuk atau bersin dan menggunakan alat pelindung diri jika bekerja di lingkungan yang beresiko. Selanjutnya, strategi pencegahan penyakit tidak menular. Identifikasi faktor risiko utama penyakit tidak menular antara lain tembakau, alkohol, kolesterol tinggi, hipertensi, diet yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik dan stres. Tujuannya apa? Untuk mencegah penyakit tidak menular agar tidak berkembang menjadi penyakit atau yang kondisi kronis seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan kanker. Aksi nyata pencegahan penyakit tidak menular. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Ada 5 langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mutlak berhenti merokok. Merokok bukan hanya merusak paru-paru, tetapi pemicu berbagai penyakit fatal. Yang kedua, aktivitas fisik teratur. Tidak perlu lari maraton, cukup 30 menit sehari untuk bergerak, menjaga berat badan, dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular. Yang ketiga, diet sehat. Kurangi gula, garam, dan lemak, berbanyak buah dan sayur. Yang keempat, manajemen stres. Tidur cukup, temukan hobi, dan kelola tekanan hidup. Yang kelima, deteksi dini. Karena penyakit tidak menular, seringkali tersembunyi. Rutinlah cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol Anda. Jangan tunggu sakit untuk diperiksa. Tabel ini merangkum esensi dari presentasi kita. Lihat perbedaannya. Jika penyakit menular, fokus pada memutus rantai transmisi, yaitu dengan melalui vaksinasi dan sanitasi. Sedangkan penyakit tidak menular, fokus pada modifikasi gaya hidup, melalui pengendalian hipertensi, diet, dan olahraga. Masing-masing membutuhkan pendekatan yang unik, tetapi keduanya bertujuan sama, kesehatan yang lebih baik. Pencegahan penyakit menular adalah upaya kolektif yang membutuhkan peran serta pemerintah dalam sanitasi dan program imunisasi.
Pencegahan penyakit tidak menular adalah tanggung jawab pribadi, sebuah pilihan gaya hidup yang kita ambil setiap hari. Mari kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta gerakan masyarakat hidup sehat secara konsisten. Kesehatan yang baik adalah fondasi dari semua hal yang ingin kita capai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.